Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai brilliant people, selamat datang kembali di Bcast, obrolan santai penuh inspirasi dan edukasi bersama Miss Lia tentunya. Oke, nah kali ini di episode yang paling spesial kita bakal ngobrol bareng nih sama salah satu member keren, kece dari Brilliant English Course yang punya segudang pengalaman dan prestasi tentunya. Kemudian bisa menginspirasi people brilliant. Langsung aja kita kenalin nih Hadi. Halo Momi. Halo Hadi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik. Harus lebih baik dong. Of course, kita kedepannya akan lebih baik lagi Momi. Amin. Hadi, boleh dong kenalan nih. Siapa tahu nih ada, ini belum punya pacar kan? Gak mau kena pari jahat Momi. Oh gitu ya. Oke. Fokusnya berarti memang benar-benar cari Iya. ini ya, ilmu ya, gak cari yang lain ya. Sampingan itu Momi, sampingan. Oke. Kita aja yang tahu. Oke, siap. Oke, boleh perkenalan dulu nih, Hadi dari mana asalnya, kemudian anak berapa dan sudah berapa lama belajar di kampung Inggris ini Brilliant. Oke, halo Brilliant people. Nama saya Abdul Hadi. You can call me Hadi. Whatever you want, Abdul, Bedul, Hadi terserah. Silahkan mau panggil yang mana aja, saya welcome. Saya sekarang lagi beraktivitas kuliah sih Momi. Aku kuliah di luar negeri, kebetulan di Timur Tengah, di negeri Arab, Yordania. Luar biasa. Jadi kalau Brilliant people belum tahu Yordania itu di mana, nanti bisa searching di Google. Aku kasih sedikit aja. Yordania itu dekat sama Israel, Mami. Jadi Israel, Yordania, dan Palestina. Oke. Di tengah-tengah mereka lah. Di tengah-tengah ya. Terus kok bisa kuliah di sana? Di Indo kan banyak. Lebih tepatnya pengen cari pengalaman yang berbeda dari orang-orang sih, Mami. Oke. Ya, aku suka belajar bahasa, jadi di sana kan bahasa Arab. Jadi aku harus ke sana untuk mempraktekkan bahasa Arab aku. Oke. Untuk keluarga saudaranya Hadi? Kami itu ada tiga kakak beradik, dan kebetulan aku yang paling bungsu, anak bungsu. Anak bungsu tapi kuliah di luar Indo, luar biasa. Tuh maminya strong banget. Strong banget pastinya. Soalnya di antara dua saudara aku yang lain, cuma aku yang keluar negeri Mami. Oke. Terus selama di sana tuh apa aja sih yang dipelajari sama Hadi? Karena aku di sana ngambilnya religion program, jadi lebih banyak belajar kayak Al-Quran, mentafsirkan Quran, kayak belajar hadis, belajar fikih, kayak gitu Mami. Dan tentunya untuk kebrilian ini untuk memperdalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris, benar. Oke, jadi cara pendaftarnya gimana kok Hadi tahu nih ada di Pari ini Brilliant English Course. Oke. Awalnya nggak tahu ya Mami ada Brilliant, jadi aku nanya ke teman-teman yang kebetulan sudah pernah di sini. Ada beberapa teman aku udah pernah di sini, jadi aku tanya itu bagus nggak tempatnya? Katanya bagus banget, nyaman gitu dan sebagainya. Nah aku tanya itu cara daftar ke mana? Udah pergi ke sosial media, nanti ada websitenya. Nah aku daftar lewat website tersebut. Jadi artinya dipermudah ya Hadi ya. Di sini sudah langsung dapat kamar, kemudian langsung implement test. Besoknya sudah langsung belajar gitu ya. Wah keren banget sobat. Jadi kalau mau daftar udah nggak usah pakai lama-lama karena udah dipermudah ya kan. Oke, rencananya berapa lama Hadi di sini? Aku cuma 1 bulan Mami sayangnya. 1 bulan ya. Semoga 1 bulan bisa menarik Hadi kembali lagi belajar di sini gitu kan. Udah janjian sih sama teman-teman. Jadi tahun depan kita harus balik ke Bril lagi, oke gitu teman-teman. Wah luar biasa banget ya. Terus boleh nggak sih ngobrol atau sharing atau masukan nih gitu buat program belajar di Brilliant sendiri ataupun metode belajarnya itu harus gimana nih? Yang paling efektif menurut Hadi sendiri? Hafal dan praktek Mami. Oh gitu ya. Hafal dan praktek. Misalnya belajar vocab, ada satu vocab. Setelah hafal satu vocab ini, jangan disimpan, tapi langsung dipraktekin. Atau kita bikin kalimat sendiri, nanti kita praktekin ke teman, kayak gitu Mami. Oke, artinya yang Mami tangkap itu adalah teori dan langsung dipraktekkan ya? Benar sekali. Oke, siap.
Karena kalau teori aja numpuk akhirnya tidak direalisasikan. Secara praktek keseharian ya pasti akan song juga ya hasilnya ya. Kalau kata senior-senior aku di kampus, jangan banyakin visi, banyakin misinya. Ya, banyakin action Ya, kalau actionnya itu yang kata penting. orang zamannya Momi dulu ya. Benar. Oke, terus untuk adaptasinya gimana rasanya tinggal di kampung Inggris itu khususnya di B+ ya? Campnya. Gimana? Ceritain dong. Untuk adaptasi kebetulan aku orangnya yang bukan susah bersosialisasi dengan orang baru. Jadi untuk adaptasi itu cuma butuh waktu 1 hari, Mami. Ya walaupun kita harus patahin gengsi yang awalnya kita nggak bisa nyapa kayak, halo brother, nama aku Hadi, kenalan yuk. Nah awalnya aku nggak bisa gitu, Mami. Cuman karena di sini aku cuma 1 bulan, mau nggak mau aku harus banyak teman agar bisa praktek bahasa Inggris juga. Ya udah aku kayak matahin gengsi, udah kenalan aja. Halo brother, nama aku Hadi, kamu orang mana? Gitu-gitu. Lebih ke adaptasi nggak susah sih, Mami. Nggak susah ya. Nggak susah. Artinya untuk camp B+ sendiri sudah mengajarkan kekeluargaan Iya, ya. benar. Nggak butuh waktu lama untuk adaptasi Benar sendiri. sekali. Oke, ada nggak sih momen lucu gitu selama tinggal di B+ ataupun di Brilian waktu belajar gitu? Momen lucu nggak ada yang terlalu signifikan atau apa gitu ya, Mami ya. Orangnya yang lucu-lucu sih sebenarnya. Gitu ya, karena kan lucu-lucu. berbagai macam berbagai Bener. macam adat, istiadat. Kita ketemu di sini. sama orang timur, Iya, kita benar. ketemu sama orang-orang Sumatera, Jawa Iya. gitu. Jadi disatuin satu yang kita berbeda bahasa. Kalau misalnya pakai bahasa Indonesia, jadi ngawur ngomongnya. Yang Iya. satu ngomong timur kita nggak paham, yang satu ngomong Jawa kita nggak paham. Nah lebih kayak gitu sih, Mami. Dan terkadang makan bareng gitu Iya, ya. benar sekali. Itu yang buat momen-momen paling terlupakan itu dalam yang nggak seumur bakal hidup bisa, ya. nggak bakal bisa dilupakan itu. Pasti. Oke, tadi punya pengalaman banyak tentunya untuk di luar negeri ya kan. Kuliah di sana nggak mudah loh, dan orang-orang terpilih menurut Momi ya. Boleh nggak sih kasih sedikit aja sharing motivasi supaya brilliant people di luar sana itu bisa join dan bisa kuliah ke luar negeri ataupun bekerja mengembangkan karir di luar negeri? Oke. Aku bukan memotivasi ya, Mami, karena aku nggak layak untuk motivasi orang. Aku cuma ngasih tahu apa yang sudah aku lakukan saja. Kayak jangan malu, jangan takut untuk menuntut ilmu, terutama di kampung Inggris. Kayak belajar bahasa Inggris, jangan takut untuk salah, jangan takut untuk mencoba. Karena kalau kita takut salah, kita takut mencoba, kita nggak akan bisa improve diri kita, Mami. Kita nggak bakal bisa upgrade diri kita. Jadi ya lebih tepatnya enjoy aja, ngalirin aja udah. Mau salah, mau salah, takut mencoba itu dihilangin dulu. Pede aja, percaya diri, yakin bahwasanya kita bisa. Ada nggak pepatahnya gitu? Pepatah Arab tuh bilang kalau tentang ilmu itu, Mami, gini, Mami. Ini bukan pepatah Arab sih, lebih ke arah guru aku dulu di Yordania bilang waktu kita lagi ngobrol-ngobrol baca kitab ngaji, dia bilang al-ilmu zail bahr. Ilmu itu seperti lautan, Mami. Jadi la sahil lahu, tidak ada tepiannya. Jadi seperti lautan yang tidak ada tepiannya, seperti pantai tidak ada tepiannya, saking luasnya ilmu itu. Jadi untuk mendapatkan itu kita harus berani masuk ke dalam laut itu, mencari sesuatu yang kita inginkan. Misalnya Mami nyemplung ke laut pengen nyari mutiara, kan ada tuh orang di laut nyari mutiara, Mami. Ya udah, Mami harus berani, udah nggak usah takut, fokus sama tujuannya aja. Wah, luar biasa, people brilliant. Pasti kalau ilmu itu nggak ada batasannya. Nggak ada batasan. Mau tua, mau muda. Mau muda nggak ada. Iya, Bahkan benar. Aku punya temen di luar negeri itu yang teman ngaji ya, Mami, di masjid itu yang dia udah umurnya udah 70-an, Mami. Dia ikut sama anak-anak muda yang umurnya 20, 21, dia duduk di tengah-tengah kita, Mami. Jadi di situ aku ngeliat, wah, begini ya ternyata ilmu tuh nggak ada batasan usia, umur itu nggak ada batasan umur, semuanya sama di mata ilmu gitu. Iya, dan satu, penyesalan pasti di belakang. Iya, benar sekali. Kalau kita nggak mau mencoba di awal, seperti Momi ini nyesel di belakang karena nggak bisa pakai bahasa Inggris gitu kan. Nyeselnya luar biasa. Masih bisa belajar, Mami. Iya, Anak harus Brilliant. dong. Iya. Wah, keren banget nih kalau Momi sendiri sih yakin ya sama Brilliant People pastinya makin semangat setelah dengar dari kata-kata Hadi ya. Oke. Brilliant People, kita boleh minta tips nih untuk Hadi gitu kan, gimana biar lancar pakai bahasa Inggris.
Kayak yang aku sampaikan di awal tadi, Mami, karena aku juga pertama kali, it's my first time belajar bahasa Inggris. Sebelum-sebelumnya cuma di SD, SMP, SMA kayak gitu. Ini yang pertama kali aku 1 bulan penuh cuma belajar bahasa Inggris. Jadi aku juga newbie. Jadi teman-teman jangan takut buat newbie. Aku nggak takut buat mencoba. Kita yakin aja sama diri kita. Jadi tipsnya itu ya, kayak kita kan di kelas itu ada diajarin vocabulary, menghafal, terus ada pronunciation, ada speaking, ada grammar. Ketika teman sudah mendapatkan satu pelajaran itu, jangan takut untuk mencoba. Coba aja sama teman. Nanti teman pasti balas kan, nggak mungkin nggak kalau kita ngomong bahasa Inggris. Ya seperti itu tipsnya, kayak belajar, pahami, praktekkan. Lebih kayak gitu sih. Luar biasa banget. Oke, Hadi, terima kasih banyak atas sharingnya, ceritanya hari ini, pengalamannya, motivasinya yang sangat luar biasa kepada Brilliant People. Oke, Brilliant People, semoga episode kali ini menjadi inspirasi kalian semua. Jadi jangan ragu-ragu untuk join dan belajar di Brilliant English Course tentunya. Jangan lupa follow Instagram kami @Bcast Brilliant Kampung Inggris dan tonton videonya lengkap di YouTube Bcast Brilliant Kampung Inggris. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berkembang, dan jadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum Brilliant People.